Dalam sekejap mata, pasar modal sebuah negara ada di ujung tanduk. Nah, ini bukan cerita soal fluktuasi pasar biasa ya. Ini adalah kisah tentang krisis yang jauh, jauh lebih dalam. Oke, mari kita bongkar sama-sama anatomi dari kehancuran ini. Coba deh bayangin, dalam waktu kurang dari 2 hari, jantung pasar modal kita, IHSG, terjun bebas, anjlok parah. Saking paniknya, perdagangan sampai harus dihentikan. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan puncaknya apa? Seluruh jajaran petinggi otoritas keuangan kita tiba-tiba mengundurkan diri. Serentak. Ini belum pernah kejadian sebelumnya. Ini nih yang bikin kita mikir, apakah kita cuma lagi nonton kegagalan pasar yang wajar? Atau jangan-jangan kita baru aja menyaksikan sebuah eksekusi yang terencana, sebuah pembongkaran yang disengaja. Oke, sekarang kita bedah dulu peristiwa utamanya, kehancuran pasar yang benar-benar bersejarah ini. Tapi ingat ya, ini bukan cuma soal berita heboh sesaat. Ini adalah gejala dari penyakit yang akarnya jauh lebih dalam. Dan ternyata pengunduran diri para bos besar itu bukanlah sebuah tindakan kesatria untuk bertanggung jawab. Sama sekali bukan. Sumber kami bilang, ini lebih mirip respons terhadap todongan pistol, sebuah paksaan dari kekuatan finansial global yang nggak kelihatan. Jadi, siapa dong yang megang pistolnya? Nah, ini dia pemain utamanya, sebuah entitas yang punya kuasa buat menyandera seluruh ekonomi sebuah negara. Namanya MSCI, gampangnya gini, mereka itu wasitnya dunia investasi. Mereka yang bikin daftar atau indeks yang isinya adalah negara-negara tujuan investasi. Nah, dana-dana investasi raksasa di seluruh dunia itu ngikutin daftar ini secara buta. Kalau kita masuk daftar bagus mereka, triliunan dolar bisa ngalir masuk. Tapi sebaliknya, kalau kita dikeluarin, uang itu bisa lenyap dalam sekejap. Nah, ancaman MSCI saat itu adalah mau nurunin peringkat Indonesia. Dari emerging market, ibaratnya liga utamanya para pemain besar, ke frontier market, yang kasarnya kayak liga amatir atau tarkam di dunia keuangan. Ini bukan sekedar turun peringkat, ini turun kasta yang fatal banget. Seberapa fatal? Taruhannya itu potensi hilangnya modal asing sampai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Coba bayangin, uang sebanyak itu bisa menguap, hilang begitu saja. Kok bisa secepat itu? Karena yang mengendalikan dana-dana ini sekarang bukan lagi manusia. Semua dijalankan sama robot dan algoritma yang dingin, nggak punya perasaan. Begitu sinyal penurunan peringkat keluar dari MSCI, program-program ini akan secara otomatis memuntahkan semua investasi dari Indonesia. Tanpa ampun dan nggak bisa dinego. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa MSCI sampai segininya ngancem kita? Jawabannya ada di sebuah ilusi. Sebuah penipuan yang sebenarnya udah lama ada di depan mata kita semua. Kuncinya ada di satu konsep yang namanya free float. Secara teori, ini adalah persentase saham yang benar-benar bisa kita, sebagai publik, beli dan jual dengan bebas. Bisa dibilang ini ukuran seberapa sehat dan cairnya sebuah pasar. Tapi, disinilah letak penipuannya. MSCI menemukan kalau sebagian besar saham yang dilaporkan sebagai milik publik itu ternyata nggak benar-benar bebas. Saham-saham itu nyatanya dikunci atau digadaikan oleh apa yang disebut sumber kami sebagai tangan-tangan hantu. Nah, kebohongannya kelihatan jelas banget di sini. Mungkin di atas kertas, sebuah perusahaan lapor kalau 25% sahamnya itu milik publik. Tapi kenyataannya, setelah dicek, mungkin cuma 4% yang benar-benar bisa kita perdagangkan. Sisanya, yaitu, dikendalikan segelintir pemain di belakang layar. Jadi hasilnya apa? Pasar kita ternyata bukanlah pasar yang sehat. Ini udah lebih mirip kasino. Sebuah ilusi likuiditas di mana aturan mainnya bukan lagi ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tapi oleh para bandar yang mengendalikan saham-saham hantu tadi. Terus pertanyaannya, kok bisa sampai separah ini? Manipulasi free float ini bukan kejadian sehari 2 hari ya. Ini adalah puncak dari pembusukan sistemik yang udah dibiarkan terjadi bertahun-tahun lamanya. Para regulator selama bertahun-tahun itu udah menumpuk banyak dosa. Mereka terobsesi ngejar jumlah perusahaan yang IPO tapi kualitasnya dinomorduakan. Mereka bikin aturan yang tumpang tindih dan membingungkan. Dan yang paling fatal, mereka seolah-olah tutup mata sama manipulasi struktural yang terjadi persis di bawah hidung mereka. Artinya kehancuran ini sebenarnya udah nggak bisa dihindarin lagi. Ini bukan sekadar hari yang buruk di bursa saham, bukan. Ini adalah ledakan dari bom waktu struktural yang memang sudah lama ditanam di fondasi sistem kita. Nah,
Ini semua membawa kita kembali ke momen pengunduran diri massal itu. Sekarang kita jadi ngerti kan, alasan dibaliknya bukanlah kegagalan biasa. Itu adalah sebuah jurus terakhir yang sangat putus asa. Istilahnya adalah harakiri korporat. Mirip seperti ritual bunuh diri para samurai, ini adalah sebuah strategi di mana para pemimpin sengaja dikorbankan untuk menyelamatkan institusi yang lebih besar dari kehancuran total. Ini adalah sebuah tindakan diplomasi yang sangat brutal. Dengan menyerahkan kepala para pemimpin ini sebagai tumbal, mereka sebenarnya lagi mengirimkan sebuah pesan kepada dunia. Jadi ini sama sekali bukan tentang akuntabilitas atau mengakui kesalahan, bukan. Ini adalah sinyal dingin yang sudah diperhitungkan. Pesannya jelas, kami bersedia memenggal kepala kami sendiri, jadi tolong, jangan tarik uang kalian dari sini. Jadi, pada akhirnya, kehancuran ini mungkin bisa kita lihat dari sisi yang lain. Bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai sebuah operasi bedah yang sangat menyakitkan tapi perlu. Semacam cuci darah besar-besaran untuk membersihkan sistem, untuk memisahkan mana perusahaan yang benar-benar emas dan mana yang cuma sampah. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Sistem ini secara efektif udah merobek jantungnya sendiri supaya bisa tetap hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah jantung yang baru, yang lebih kuat dan lebih jujur bisa tumbuh kembali di tempatnya? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.